Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di Idhar Bondowoso Channel. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal, dan kita juga sudah mempelajari sebaliknya bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, dengan bekal itu kita pada video ini akan mencoba belajar bersama lagi untuk menghitung subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting itu bisa dikatakan sebuah metode untuk memecah sebuah jaringan dari jaringan yang besar menjadi jaringan yang lebih kecil ya. Jadi contohnya misal seumpamanya dalam sebuah pengalokasian alamat IP ya. Misal kita punya alamat IP itu 192.168.40.100 misalnya /27. Nah, /27 ini apa? /27 ini merepresentasikan nilai 1 dari sederetan angka biner dalam subnet mesh. Jadi penulisannya seperti ini. Dia mempunyai angka 1 sebanyak 27 dari 32 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Karena 32 bit maka sisanya bernilai 0 ya. 27 28 29 30 31 32. Nah, seperti ini. Lalu berapakah nilai desimalnya? Gitu kan? Nah, caranya kalau kita ingat kemarin cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal, pasti teman-teman sudah bisa dong menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimanakah cara mengkonversi subnet mesh ini menjadi bilangan desimal ya. Jadi kalau kita ingat pelajaran kemarin, misal kita mempunyai indeks di sini ya. Indeks 7 ya. Kan kita mempunyai dalam satu IP address maupun subnet mesh ini kan mempunyai nilai 32 bit angka biner ya. Nah, dari 32 bit angka biner ini terdiri dari 4 oktet, dimana dalam satu oktet itu mempunyai nilai 8 bit. Nah, kalau kita menuliskan dalam indeks 8 bit itu akan mempunyai 8 indeks. Dan jika dituliskan dari indeks 0, maka indeks terakhirnya adalah indeks ke-7 ya. Nah, jadi misal gini, kita punya indeks 7, terus nah kita copy aja biar cepat. Paste 2 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini ya. Kita punya sini namanya indeks 1, indeks 2. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6, dan indeks 7 ya. Seperti ini. Nah, indeks ini mewakili dari perpangkatan 2. Jadi untuk kalau kita ingat kemarin itu untuk 2 pangkat 7 itu nilainya 128. Terus pangkat 6 itu 64, pangkat 5 itu 32, pangkat 4 itu 16, pangkat 3 itu 8, pangkat 2 itu 4, pangkat 1 itu 2, dan pangkat 0 itu 1. Nah, seperti ini ya. Berdasarkan ini nanti kita akan coba untuk mengkonversi ya bilangan biner ini ke bilangan desimal. Nah, jadi kalau kita punya nilai 1 1 1 1 1 1 1 1 1, maka tidak ada nilai 0 kan dari nilai maksimal ini. Kan dalam satu oktet mempunyai 8 bit. Sedangkan ke 88 digitnya ini dia bernilai 1 semua. Maka semua indeks ini akan dijumlahkan. Nah, kalau kita hitung 128 tambah 64 itu 192, 192 tambah 32 192 tambah 32 itu 224, 224 tambah 16 240, 240 tambah 8 248, 248 tambah 4 252, 252 tambah 2 254, 254 tambah 1 255 ya.
Jadi kita ketahui nilai maksimal dari 8 bit atau dalam satu oktet ini adalah 255 secara tidak langsung, karena kebetulan nilainya di sini ada 8 bit nilai satu biner ya. Nilai yang bernilai 1 angka biner nih ada 8 digit. Nah, kalau kita lihat digit kedua juga oktet kedua juga sama ya. Dia bernilai 11111111, maka desimalnya juga pasti 255. Oktet ketiga juga sama ya, dia juga bernilai 255. Untuk oktet keempat dia bernilai 128 ini kan, 128 ditambah 64192 tambah 32224, jadi nilainya 224. Nah, jadi prefix 27 itu sama dengan, kalau dituliskan dalam desimal itu 255.255.255.224. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui cara mendapatkan nilai desimal dari prefix 27 ini, kita sekarang coba untuk mencari ada berapa banyakkah subnet, atau bisa dikatakan ada berapa segmenkah, ada berapa segmen jaringankah yang bisa kita peroleh dari subnet mesh ini ya, dari subnet mesh 255, 255, 255, 224 atau prefix 27 ini ya. Nah, caranya seperti ini. Untuk mencari jumlah banyaknya subnet atau segmen, maka kita itu berpatokan pada oktet keempat, karena yang kita cari ini kan kebetulan kasusnya pada kelas C ya. Nah, jadi kalau kelas C itu kita fokusnya pada oktet keempat. Kalau nanti kita belajar untuk mencari di kelas B, maka fokusnya di oktet ketiga. Untuk kelas A kita fokusnya di oktet kedua. Nah, sekarang kita fokus dulu di oktet ketiga karena kelas C ya. Nah, kita lihat dalam mencari jumlah subnet, maka kita akan menghitung ada berapa banyak dari oktet keempat ini angka biner yang bernilai 1. Nah, kita dapatkan di sini informasi bahwa nilai 1 ini kita mempunyai 3 kan. Nah, kita punya 3 nilai 1. Karena biner ini berbasiskan 2 angka, maka kita mempunyai rumus 2 pangkat banyaknya nilai 1, yaitu 3 ya. Dalam oktet keempat ini banyaknya nilai 1 3. Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka jawabannya adalah berapa banyakkah jumlah subnet atau segmen dalam prefix 27 itu. Dia itu berjumlah 8 segmen atau 8 subnet. Nah, seperti itu. Gampang kan caranya? Jadi misal seperti ini, kita sudah mendapatkan informasi, bentar ya, kecilin dulu. Nah, kayak gini, kita sudah mendapatkan informasi bahwa prefix 27 ini, atau disebut dengan subnet mesh 255.255.255.224 ini mempunyai 8 segmen jaringan ya. Dibagi menjadi 8 segmen jaringan. Misal kalau kita tuliskan secara tabel tuh gini. Ini misal kita punya segmen, terus kita nanti ini kita punya net ID. Ini net ID adalah network ID, menjadi pengidentifikasi sebuah jaringan ya. Terus di sini nanti ada host awal, terus ada host akhir, terus juga ada broadcast. Nah, kita sudah menemukan informasi bahwa slash 27 ini, prefix 27 ini mempunyai 8 segmen. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, seperti ini. Nah, lalu ada lagi pertanyaan muncul, bagaimanakah cara mencari net ID atau network ID dari segmen-segmen tersebut? Nah, misal kita mau mencari segmen 1. Pada dasarnya untuk segmen pertama ini, untuk
segmen 1 pasti akan diawali dengan host yang bernilai 0. Misal contoh untuk kelas C ini kan dia mempunyai IP 192.168.40. Nah, karena dia berada pada segmen pertama, dia berada pada lapisan segmen pertama, maka dia akan mempunyai net ID 0. Pasti itu. Karena dia berada pada segmen pertama, pasti 0. Nah, setelah itu karena kita membutuhkan net ID pada segmen berikutnya, maka kita mengacu pada oktet keempat tadi. Kita kembali ke sini ya. Nah, kita lihat lagi. Tadi sudah diketahui kan bahwa kita mempunyai 3 nilai 1 biner pada oktet keempat ini. Nah, untuk mencari net ID yang berikutnya, network ID yang berikutnya, IP network ID yang berikutnya ini kita melihat pada indeks ini. Nah, kalau kita lihat dari oktet keempat ini kan ada 3 ya, angka satunya. Dia berada pada posisi mana terakhir? Nah, jadi ini posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga. Ternyata ada di posisi ketiga. Maksudnya terakhir itu angka 1 terakhir dia berada pada indeks keberapa. Nah, kalau kita lihat kan 1, 2, 3. Berarti dia berada di 1, 2, 3. Nah, dia ada di indeks kelima sini. Indeks kelima ini mempunyai nilai 32. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelipatan dari net ID /27 ini atau prefix 27 ini adalah 32 perputaran IP. Kalau bingung nih, kita tuliskan seperti ini ya. Untuk segmen kedua net ID-nya itu adalah 192.168.40. Hostnya kan yang awal untuk net ID 0. Sekarang host yang kedua harus ditambahkan dengan 32. Jadi 0 ditambah 32 sama dengan 32. Nah, begitu seterusnya. Untuk segmen yang ketiga network ID-nya 192.168.40.32 tambah 32 bernilai 64. Terus keempat, segmen keempat 192.168.40.64 tambah 32 96. Terus segmen 2 168.40.196 tambah 96 tambah 32 itu 100 berapa? 128 ya. 128. Terus berikutnya 192.168.40 titik tambah 32 150 160 ya. 160 terus 192.168.40 titik tambah 32 192. Nah, setelah itu 192.168.40 titik tambah 32 192 tambah 32 224 ya, 224. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa segmennya ada 8, pasti otomatis nilai terakhir dari net ID adalah 192.168.40.224, di mana dia berada pada posisi segmen keempat ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui net ID dari prefix 27 ya. Dari prefix 27 ini kita sudah mengetahui semua net ID per segmennya, per subnetnya kita sudah tahu. Nah, terus yang kedua kita mencari broadcast. Dengan informasi ini kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi broadcastnya. Caranya itu seperti ini. Setiap broadcast dari segmen yang dicari, dia merujuk pada alamat IP network address yang selanjutnya. Jadi misal gini, untuk segmen 1 kan belum diketahui nih broadcastnya, tapi kita sudah mengetahui network ID-nya dari segmen kedua. Maka host dari segmen kedua yaitu 32 yang ini nih, yang kita warnain merah nih. Nah, dari segmen kedua, host dari segmen kedua ini kita kurangi 1, maka dia sama dengan
nilai broadcast dari segmen sebelumnya. Nah, kalau 32 dikurangi 1 kan 31. Berarti broadcast dari segmen pertama itu dia mempunyai alamat IP 192.168.40.31. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk segmen kedua kita merujuk pada network ID segmen ketiga. Hostnya adalah 64 kan. Berarti kalau dikurangi 1 63. Berarti broadcast untuk segmen kedua 192.168.40.63. Nah, gitu selanjutnya gitu seterusnya. 63 sini ya, merujuk pada 96 berarti dia 97, terus 128 berarti 127 di sini 127, terus 60 berarti 60 berarti 159 ya, 159, terus 192 berarti 191, 224 berarti 223 ya. Nah, kalau sudah sampai pada segmen terakhir, ini kan segmennya ada 8. Nah, kita kan tidak mempunyai rujukan, tapi seandainya saja kita menambahkan kelipatan dari 32 tadi, maka 224 ditambahkan 32, maka dia akan bernilai 256 kan? 256. Nah, anggap saja kita merujuk pada ini, maka otomatis alamat broadcast dari segmen terakhir itu adalah 255. Nah, tapi ini kan tidak ada, cuma ini sebagai patokan saja, sebagai virtualnya saja. Jadi kita menganggap seandainya masih ada 256, pasti di sini alamat broadcastnya adalah 255 untuk segmen terakhir. Nah, seperti itu. Oke, rapiin dulu. Ini nilainya gini ya. Ini nah, seperti ini ya. Gampang kan untuk mencari broadcast kan? Mencari network ID dan broadcast itu gampang. Nah, setelah itu kalau mau mencari alamat pertama yang bisa digunakan oleh user dan alamat terakhir yang bisa digunakan oleh user itu juga sangat mudah melalui informasi yang sudah kita dapat ini kan. Rumusnya, kalau kita mencari alamat awal, maksudnya host valid yang paling pertama, itu kita bisa merujuk pada network ID. Jadi setiap network ID kita tambahkan 1. Nah, kalau pada host ini kan dia bernilai 0, berarti yang ini bernilai 1 seperti ini. Nah, terus untuk yang terakhir, untuk IP pengguna yang terakhir, kita bisa merujuk pada broadcast. Broadcast ini kita tinggal kurangi 1. Jadi kalau di sini kan hostnya 31 toh. Nah, 31 dikurangi 1 30. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan informasi juga bahwa kalau segmen pertama dia mempunyai net ID 192.168.40.0 dan dia bisa digunakan mulai dari IP 192.168.40.1 sampai 192.168.40.30. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini kan masih kelihatan kan rentangnya. Oh, ternyata di sini kita bisa menggunakan 30 IP ya, 30 IP yang bisa kita dapatkan. Nah, nanti kalau sudah banyak itu sudah tidak kelihatan kalau misal kita sudah mencari kelas B. Nah, untuk itu kita juga harus tahu cara mencari ada berapa banyak sih per host. Per host itu maksudnya tanpa broadcast dengan net ID ya. Karena secara keseluruhan sebenarnya ini kehitung semua. Jadi host keseluruhannya ini ada jumlahnya berapa. Nanti dia dikurangi 2. Kenapa kok dikurangi 2? Karena host yang dapat digunakan oleh user hanya host yang mulai dari first host sampai last host ini. Sedangkan yang net ID dan broadcast ini hanya bisa digunakan oleh sistem komputer. Dia digunakan sebagai pengidentifikasi dan ini digunakan untuk broadcast dalam satu jaringannya. Nah, jadi caranya biar tahu berapa sih rentannya dari sini ke sini,
Nah, kita kembali ke ini tadi, ke angka biner tadi. Kalau tadi kita sudah mengetahui banyak informasi dari nilai 1 ya. Sekarang untuk mencari banyaknya host dalam sebuah segmen jaringan atau subnet, kita melihat dari angka nolnya. Nah, angka nolnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Nah, kita mengetahui nilai nolnya ada 5, maka kalau kita pangkatkan 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 kan? Ada 32. Nah, jadi total host dalam prefix 27 itu sama dengan 32. Tapi kan karena tadi si network ID dan broadcast ini hanya bisa digunakan oleh sistem, maka dia nanti akan dikurangi 2. Maksudnya alamat IP ini tidak bisa digunakan oleh pengguna, oleh device pengguna, maka dia nilai totalnya tadi yang harusnya 32 jadi berkurang. Jadi yang valid, yang betul-betul bisa digunakan oleh pengguna adalah 30 host. Jadi seperti itu. Benar kan? Nih, dari 1 sampai 30 dari nilai dari alamat IP 192.168.40.1 sampai 192.168.40.30. Nah, seperti itu. Sama untuk segmen kedua juga seperti itu, caranya sama. 32 ditambah 1 jadi 192.168.40.33. Kalau untuk mencari last hostnya 63 dikurangi 1 berarti 192.168.40.62. Nah, gitu seterusnya ke bawah. Seperti itu. Dan jumlah hostnya pasti 30 semuanya nih. 33 sampai 32 berapa? Kan 30 kan, sama. Ini juga 1 sampai 30 ya jelas lah 30. Nah, gitu. Seterusnya ke bawah seperti itu untuk mencari host yang awal dan host yang akhir yang valid yang bisa digunakan oleh user. Nah, ini adalah contoh sederhana cara cepat untuk mendapatkan informasi dari beberapa beberapa informasi dari subnet mesh dengan prefix subnet dengan prefix 27 ya. Nah, seperti itu. Kan kita pada saat ini sedang melakukannya pada kelas C ya. Bagaimana kalau kita menghitung subnet pada kelas B? Nah, misal kita punya IP nih ya, kita punya IP, kita ulang lagi, misal gini, ini jangan dihapus, biarkan jadi patokan. Nah, misal kita punya IP misal 172.16. Misal 77.88 berapa ya misalnya. Misal /18 ya, misal /18. Nah, ini dia termasuk dalam kelas B. Jadi kalau kita cari subnet meshnya itu dalam bentuk desimalnya seperti ini kan. Tadi kan kita mempunyai 18 prefix panjangnya. Jadi kita tuliskan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, sampai sini kan. Nah, kita teruskan dulu, sisanya 0, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita jadikan desimal itu, kalau 1111 ini kan nilai maksimal berarti 255 ya. Terus oktet kedua juga 255. Oktet ketiga ini 128 tambah 64 ya, ini 128 tambah 64, indeks 7 tambah indeks 6 ya. Jadi dia bernilai 192. Nah, oktet keempat ini dia bernilai 0. Jadi kalau dituliskan di dalam desimal maka prefix /18 ini sama dengan 255.255.192.0. Nah, oke, seperti ini. Terus
sekarang kita cari ada berapa banyak segmen yang bisa kita buat dalam prefix 18 ini. Nah, ada berapa subnet atau berapa segmen. Kita tadi kan kita sudah tahu caranya ya. Kita tinggal lihat ada berapa nilai satu dari oktet ketiga. Nah, kalau tadi kan kelas C maka fokusnya ke sini. Kalau sekarang di kelas B fokusnya di oktet ketiga. Nah, ternyata di oktet ketiga ini dia mempunyai dua angka 1 biner ya. Berarti rumusnya 2 pangkat 2 sama dengan 4 kan. Maka diketahui banyaknya jumlah subnet atau segmen pada prefix 18 adalah 4. Oke, kita buat tabelnya lagi seperti ini. 1, 2, 3, 4 ya, seperti ini ya. Nah, terus caranya mencari net ID bagaimana? Network ID bagaimana? Sama seperti tadi juga. Jadi kita merujuk pada ini ya. Posisi, dia berada di posisi mana sih terakhir dari nilai 1 ini? Nah, nilai 1 ini kan berada di indeks ke-6 ya. Ini indeks ke-7, indeks ke-6. Nah, nilainya adalah 64. Berarti kita sudah mengetahui bahwa network ID dari prefix 18 ini sama dengan kelipatan 64. Nah, kalau network ID yang pertama tadi kan sudah pasti nilainya ya. Dia nilainya pada kasus ini IP-nya 172.16.0 karena dia kan mulai dari kelas B kan 0. Ini belum masuk ini. 0.0. Nah, seperti ini. Jadi untuk network ID yang pertama dia memiliki alamat IP 172.16.0.0. Nah, seperti ini. Karena kelipatan 64, maka ini kan kita dapatkan 2, 1, 2. Nah, dia ada di posisi ini. 1, 2. Nah, di posisi indeks 6 dia adalah 64. Berarti kelipatan 64. Berarti 172.16 kelipatan 64-nya sama dengan 64.0. Nah, seperti ini. Terus 172.16 titik tambah 64 sama dengan 128.0. Terus segmen ketiga keempat yang terakhir 172.16 titik tambah 64 nih berapa nih? 80 terus 64 192 ya. 192.0. Nah, seperti ini. Oke. Caranya sama kayak tadi kan? Nah, lalu untuk mencari broadcast juga sama caranya, kita merujuk pada nilai terakhir dari nilai awal dari segmen selanjutnya. Nilai awalnya kan berupa network ID. Nah, dari segmen 1 kita mencari broadcastnya berdasarkan network ID segmen selanjutnya. Nah, di sini kan 172.16 kan titik 64, berarti di sini titik 63. Hanya saja bukan 0 tapi 255. Seperti itu. Karena nilai terakhir dari oktet keempat yang paling pojok, paling terakhir ini adalah 255 kan. Nah, sama. Terus untuk yang kedua ini 128 berarti 172.16.1 berapa tuh? 120. Iya, 127.255. Terus di sini 92 berarti 172.16.191.255. Nah, ini kan tidak ada, anggap saja di sini ada 256 ya. 256 berarti sini 172.16.255 ya kan? Karena ini 256 kan, dikurangin 1 jadi 255.255. Nah, seperti ini kan. Benar ya? Pas ya? Mulai dari 0 sampai 255. Dari 0 sampai 255. Oke. Nah, untuk mencari host awal dan host akhirnya juga sama seperti tadi. Kalau tadi kita tinggal menambahkan saja nilai IP address dari network ID ya. Jadi network ID yang segmen pertama itu 172.16.0.0
titik 0, maka untuk host selanjutnya adalah titik 1. Nah, seperti itu. Untuk yang broadcastnya bernilai 172.16.63 titik berapa tuh, 254. Nah, selanjutnya gitu juga 172.16 titik, karena network ID-nya 64, maka kita kasih tetap ya 64 ya, 64, tapi hostnya kan 0, berarti hostnya 1. Nah, ini juga sama 172.16 titik 128 titik 1, 172.16 titik 192 titik 1 ya. 172 16 titik piro itu 127 titik 254 172 titik 16 titik 191 titik 254 sorry 254 terus 172 titik 16 titik 255 titik 254. Nah, seperti ini, gampang kan? Nah, kalau sekarang karena dimulai dari oktet ketiga ya. Nah, di sini oktet ketiganya sangat jauh sekali, karena setiap kali oktet keempat dari last host ini menyentuh angka 256 menuju ke 25, dari 255 menuju ke 256, maka ini berubah jadi 0. Ilustrasi aja ya, ini jadi 0, maka ini bertambah menjadi 1 ini. Nah, jadi dia akan jumlahnya semakin banyak kan. Nah, kalau dari sini kita sudah tidak bisa menghitungnya dengan tangan kan. Kalau tadi masih kelihatan, kalau kelas CO ternyata ini ada 30 host. Nah, untuk itu kita coba lagi dengan cara yang seperti tadi. Cara mencari banyaknya host dari keseluruhan ini ada berapa sih, seperti tadi kan. Nah, caranya sama, kita menghitung dari nilai 0 di sini. Berapa banyak sih jumlah nilai 0 dari oktet ketiga sampai oktet keempat? Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 ya. Nah, karena nominalnya agak besar, kita minta bantuan kalkulator dulu. Nah, jadi 2 dipangkatkan 14. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, pangkat 3 sama dengan 8, pangkat 4 sama dengan ini 16, terus pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, pangkat 9, pangkat 10, pangkat 11, pangkat 12, pangkat 13, dan pangkat 14. Nah, ternyata kita sudah mengetahui banyak dari jumlah host dari prefix 18 itu sebanyak 16.384 ya host. Karena dipotong oleh network ID dan broadcast, maka dia juga masuk dalam rumus 16384 dikurangi 2, maka hasilnya sama dengan 16382 kan, seperti ini, dikurangi 2, karena network ID dan broadcast ini hanya bisa digunakan oleh sistem. Maka yang valid yang bisa digunakan oleh user adalah mulai dari 172.16 untuk segmen 1 ya, 172.16.0.1 sampai 172.16.63.254. Nah, ini sebanyak berapa banyakkah rentannya dari sini ke sini? Itu sebanyak ini 16.382. Begitu cara mencarinya. Nah, gampang kan? Ini untuk kelas B. Nah, kalau untuk kelas A bagaimana? Sama. Misal kita buat lagi menghitung untuk kelas A ya. Kita menghitung lagi untuk kelas A. Misal kita punya contoh, misal ada alamat IP 10.10.11.12 misal /9 ya. /9 prefix 9, maka kalau dituliskan dalam biner itu 1 2 3 4 5 6 7 8 gini ya. 8 terus 1 9 kan gini. Sisanya 0 kan.
ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, terus 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah seperti ini kan, sama seperti tadi. Kita jadikan desimal dulu. Berapa sih nilai subnet meshnya ini dari prefix 9? Nah, yang pertama gampang kan, kita sudah tahu dia berupa nilai maksimal, yaitu 255. Nah kalau untuk yang kedua, oktet yang kedua ini dia bernilai 1 saja di sini, berarti kan ada di indeks ke-7, berarti dia bernilai 128. Oke, sisanya 0 dan sisanya 0. Maka jika dituliskan prefix 9 itu sama dengan dalam netmesh tulisannya dia 255.128.0.0. Nah seperti ini. Oke, kita cari ada berapa banyak subnet kah dari slash 9 ini. Ada, bisa dibagi menjadi berapa segmen. Rumusnya sama kayak tadi. Kita fokusnya di sini karena kelas A ya. Kita fokusnya di oktet kedua, berarti rumusnya 2 dipangkatkan 1 ya, jadi sama dengan 2. Nah berarti jumlah segmen dalam prefix 9 ini adalah 2. Nah kita tuliskan di sini 1, 2. Oke, nah dia berada pada kelipatan berapa sih? Nah ternyata dia berhenti pada posisi awal nih di indeks 7. Berarti dia mempunyai kelipatan 128 ya. Dia mempunyai kelipatan 128. Nah seperti tadi untuk net ID yang pertama pasti dia bernilai 0. Nah kalau di sini kan kasusnya IP-nya 10 ya. Untuk kelas A maka jadinya seperti ini, 10.0.0.0. Oke. Nah untuk segmen yang kedua kan kita sudah tahu dia terbagi menjadi 2 dan kelipatannya ada 128, maka dia mempunyai alamat IP 10.128.0.0. Nah seperti ini. Setelah itu kita mencari broadcastnya, sama caranya. Dari sini kita merujuk ke sini, berarti IP broadcast untuk segmen pertama kita merujuk ke segmen kedua, jadi hasilnya 10.128 titik berapa tuh? 254 gini ya. Bentar. 10.128 kan. Ini kalau kelas A berarti 128. Oh iya benar seperti ini ya. Maka selanjutnya itu kalau kita misal di sini ada 256, hasilnya kan pasti 10.255.255.255. Sorry, ini kok 254, 255. Maaf. Ini 255 ya. 255. Nah, seperti ini. Tidak ada, hilang. Nah, ini alamat broadcastnya. Terus untuk mencari alamat pertama yang valid sama seperti tadi, berarti dia bernilai 10.0.0.1. Yang ini 10.128.0.1. Terus yang ini 255.254. Terus ini juga 10.255.255.254. Nah seperti ini ya. Jadi kita juga sudah mengetahui, oh ternyata dalam prefix 9 ini kita mempunyai 2 segmen, kita bisa membuat 2 jaringan ya. Terus dia mempunyai net ID dengan kelipatan 128, maka mendapatkan informasi broadcast seperti ini, first host dan last hostnya seperti ini. Nah sekarang jumlahnya kan banyak sekali nih ya, mulai dari digit ketiga ini, oktet kedua ini 0.0.1 ini ke 128.255.254. Nah banyak sekali.
Tidak mungkin kita hitung pakai tangan kan. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita merujuk pada nilai 0 dari prefix 9 ini. Nah, ada berapa banyak 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Jadi ada 23 nilai 0. Nah, setelah itu sama seperti tadi, kita pangkatkan 2 pangkat 23 ya. Kita ulang dari awal. 2 pangkat 2 4, pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 pangkat 6 pangkat 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Nah, maka banyaknya host dari prefix 9 ini adalah banyak host dari prefix 9 itu sama dengan berapa ini ya? 8.388.608 ya. Nah, karena tadi itu network ID dan broadcast hanya bisa digunakan oleh sistem, maka yang bisa digunakan oleh user hanya kan dikurang 2, berarti dia bernilai berapa tuh? 8.388.606. Nah, seperti ini. Sudah kayak akuntan ya. Nah, kayak gitu. Jadi seperti inilah cara sederhana tapi sangat efektif dan banyak membantu sekali dalam melakukan desain jaringan ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.